Jayanti TV. Widura adalah salah seorang tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Ia adalah adik tiri Pandu dan Dretarashtra karena memiliki ayah yang sama tetapi lain ibu. Ayah Widura adalah Resi Kresna Dwipayana Wiyasa atau Resi biasa, tetapi ibunya adalah seorang perempuan dari kasta Sudra. Widura tidak turut terjun ke dalam medan pertempuran di Kurukshetra, yaitu perang antara Pandawa dan Korawa, para keponakannya sendiri. Sahabat Jayanti, sebelum kita lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Perjalanan Widura, Perdana Menteri Kerajaan Hastinapura yang bijaksana. Dalam kitab Adiparwa bagian Sambawa Parwa, diceritakan bahwa Ambika, janda Raja Wicitrawirya diminta untuk berhubungan dengan Resi biasa agar memperoleh keturunan. Saat bersama Sang Resi, Ambika merasa takut dengan raut wajah sangar Sang Resi sehingga ia menutup mata. Resi biasa pun meramalkan bahwa Ambika akan melahirkan anak buta. Kecewa dengan menantunya, Ibu Suri Satyawati pun meminta agar Ambika melakukan hubungan sekali lagi. Karena tidak mau lagi menemui Resi biasa, maka Ambika mengirimkan seorang pelayan untuk menemui Sang Resi. Pelayan tersebut melayani Resi biasa dengan baik sehingga Sang Resi berkata bahwa kelak anak yang akan dilahirkan dari rahim pelayan tersebut akan berperilaku mulia. Resi biasa juga berkata bahwa anak yang akan dilahirkan sang pelayan merupakan penjelmaan Dewa Dharma. Anak tersebut diberi nama Widura. Karena terlahir dari ayah berkasta Brahmana dan ibu berkasta Sudra, maka Widura memiliki nama panggilan Kesatri, meskipun sebutan itu biasanya ditujukan untuk anak yang berayah Sudra, beribu Brahmana. Kitab Adiparwa juga menjelaskan bahwa Dewa Dharma menitis sebagai Widura, anak dari seorang wanita Sudra karena sang dewa pernah melakukan kesalahan terhadap seorang resi bernama Animandaya. Widura merupakan anak yang paling bijaksana jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Saat masih muda, ia belajar di bawah bimbingan Bisma bersama dengan kedua orang saudaranya. Ia belajar menjadi menteri raja, sementara Pandu diangkat menjadi panglima perang, sedangkan Dretarashtra dipilih sebagai putra mahkota. Karena Dretarashtra buta, Pandu menggantikannya dan memerintah atas nama Dretarashtra, sedangkan Widura menjadi penasihat raja dan menemani Dretarashtra. Widura mempunyai seorang istri bernama Sulaba, dalam ia diceritakan sebagai wanita dari keluarga terpandang atau bangsawan. Ia pernah menjamu Kresna di rumahnya saat Kresna berada di Hastinapura demi melakukan perundingan damai antara Pandawa dan Korawa. Widura merupakan orang yang tanggap ketika timbul niat jahat di hati Sangkuni dan Duryodana untuk menyingkirkan para Pandawa. Maka sebelum Pandawa berangkat ke Waranawata untuk berlibur, Widura memperingati Yudhistira agar berhati-hati terhadap para Korawa dan paman mereka, yaitu Sangkuni. Setelah mengetahui bahwa keselamatan para Pandawa dan ibunya terancam di Laksagraha, Widura mengirimkan pesuruh untuk menggali terowongan sehingga mempermudah para Pandawa untuk meloloskan diri dari musibah kebakaran di sana, yang didalangi oleh Duryodana. Dalam kitab Sabaparwa, Widura mencegah Yudhistira untuk bermain dadu, tetapi usahanya sia-sia. Selain Pangeran Wikarna, Widura merupakan orang yang menentang pelecehan Dropadi di Balairum dinasti Kuru. Duryodana pun membalas kata-kata Widura, dan mengatakan bahwa Widura adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dretarashtra tidak setuju akan tindakan Duryodana yang telah berkata kasar terhadap seorang paman, tetapi setelah mengingat kata-kata Widura bahwa orang buta tidak layak menjadi raja, maka Dretarashtra memarahi Duryodana karena telah memarahi seorang Perdana Menteri. Sejak peristiwa tersebut, hubungan Widura dengan dinasti Kuru mulai renggang, dan ia lebih memihak Pandawa. Saat persiapan perang Kurukshetra, dalam pertikaian antara Korawa dan Pandawa mengenai masalah pewarisan tahta kerajaan Kuru, Widura telah berusaha untuk mendamaikannya, mengingat bahwa kedua belah pihak adalah satu keluarga dan saudara. Dalam usahanya mencari perdamaian ia menghubungi sesepuh-sesepuh Pandawa dan Korawa, antara lain Bisma, Drona, dan Krepa, dengan bantuan dari Kresna. Berbeda dengan Bisma, Drona, Krepa, dan Karna, Widura tidak terikat dengan Hastinapura maupun Duryodana, melainkan dengan keluarganya. Mengetahui bahwa Dretarashtra tidak mengakui hubungan tersebut, maka Widura semakin mantap untuk berpihak kepada Dharma dan Pandawa. Sebelum perang Kurukshetra dimulai, Dretarashtra bertanya kepada Widura tentang kematian dan Atma. Widura yang terlahir dari seorang wanita Sudra merasa tak layak untuk mengupas masalah tentang kematian dan Atma, sehingga ia memanggil Resi Sanat Sujata untuk menjawab pertanyaan Dretarashtra. Sebagai aksi protesnya terhadap perang saudara di Kurukshetra, Widura mengundurkan diri dari jabatan menteri, dan tidak ikut terlibat dalam perang di Kurukshetra, walau sebenarnya, Widura adalah seorang pemanah ulung.
Saking hebatnya, apabila ia berpihak pada Korawa saat perang berlangsung, maka Pandawa akan kalah. Perang Kurukshetra dimenangkan oleh pihak Pandawa sehingga Yudhistira diangkat sebagai Raja Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Dalam kitab Asramawasikaparwa diceritakan bahwa bertahun-tahun setelah perang usai, Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, dan Widura memutuskan untuk pensiun lalu pergi ke hutan demi menjalani kehidupan yang sederhana, wanaprastha. Pelayan pribadi Dhritarashtra yang bernama Sanjaya juga menemani mereka. 2 tahun kemudian, Yudhistira pergi menjenguk mereka. Setibanya di hutan, ia menemukan bahwa tubuh Widura sudah tak bernyawa. Saat ia mendekati jenazah tersebut, Atma Widura merasuk ke dalam tubuhnya, sehingga ia menyadari bahwa ia dan Widura sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, yaitu Dewa Yama atau Sang Dharma. Yudhistira meninggalkan jenazah Widura di tengah hutan tanpa upacara pembakaran jenazah yang layak, karena suara dari langit menyuruhnya agar tidak melakukan hal tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Salam Jayanti, Rahayu, Rahayu, Rahayu.